Buat lo yang masih sering kelihatan cupu, masih susah untuk menang, biar kata lo jago di komplek nih men. Belum tentu lo jago di kelurahan. Toh banyak banget nih teman-teman di sini yang masih suka ngeluh. Kalah ini itulah. Dan kadang aku juga pusing nih ngebaca komen dari kalian yang kayak gituan. Sebanyak itu tips hero yang pernah aku bikin, tips tentang Mobile Legends yang aku juga sharing ke kalian. Tapi kenapa ya masih aja banyak yang suka stuck di situ-situ aja. Ya balik lagi bareng aku di Emirum is here. Untuk kalian yang suka stuck, tenang, ke depannya aku bakal sharing juga nih ke kalian tentang hal apa aja yang harus kalian kuasai berdasarkan dari tiap role-nya ya nanti bakal aku bikin. Jadi biar kalian bener-bener bisa berkaca juga kekurangan kalian di mana sih, dan apa yang harus kalian tambah biar kedepannya bisa jadi player yang nggak penuh keluhan gitu loh men. Di video pertama ini aku bakal sharing dulu dari Roamer. Seperti yang kalian tahu, Roamer memiliki tugas yang penting banget di in-game-nya. Ketika lo dapat Roamer yang baik, 90% game yang lo mainkan itu bakal jauh lebih enak men. Iya, kebanyakan sih role yang satu ini adalah role yang nggak banyak peminatnya. Dan bisa dibilang Roamer itu adalah role yang last choice ya kan men. Ketika semua role udah keisi, ya udah lu mau nggak mau lu jadi Rom. Dan sebenarnya Rom itu memegang peran penting banget loh di in-game-nya. Dan nanti aku juga bakal jelasin nih, kebanyakan para Roamer ini itu memiliki insting, map awareness, dan tentunya makro yang jauh lebih baik ketimbang kedua set atau jungler itu sendiri men. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Nah ini nih, jadi ya kalian harus membuang image tentang Roamer yang udahlah itu role yang terakhir aja. Di saat semua role udah keisi, udah deh lu megang Rom gitu loh. Dan sebenarnya Rom ini itu adalah isinya orang-orang yang keren banget lah pokoknya. Nanti di belakang kita bahas tuntas ya. Untuk pertama kita bahas ini dulu men. Kita mulai dari pemilihan hero dulu ya. Lo itu Roamer tipe tank atau Roamer tipe mage sih? Di Mobile Legends kebanyakan tipe Roamer itu ya cuma diambil dari dua ini aja men. Kalau nggak tebel-tebel banget ya tipis-tipis banget. Tapi jangan salah, kedua hal ini itu banyak kelebihannya juga loh. Iya, di balik kelebihan pasti juga ada kekurangan. Dan di Mobile Legends sendiri itu tuh ada 3 jenis Roamer men. Nah, untuk di awal gini penting buat kalian itu harus lihat diri kalian itu cocoknya di mana. Biar nantinya nggak salah nih ketika nge-pick hero dan lebih maksimal gitulah. Kalian mainnya kalau udah cocok ya terujung bakal nyaman kan. 3 jenis Roamer itu sendiri adalah, yang pertama nih ya, Defense Roamer. Dari namanya aja udah dipastikan Roamer ini cocok untuk para player yang gemar menggunakan tank di in-game-nya. Defense Roamer ini biasanya bertugas memberikan perlindungan ke tim ketika terjadi team fight. Biasanya yang tipis-tipis lah yang di cover. Nah, itu MM di late game atau magenya yang di cover. Kalau jungler, ya kalian kalau punya jungler hero cepet kayak Lanceling Fanny yang ngapain di cover kan? Atau bisa juga dia jaga diri dengan skill yang dia punya. Nah biasanya Defense Roamer ini itu selalu membeli item ROM yang namanya Consel men. Karena ya gitu deh. Nah hero Defense Roamer ini biasanya dari tank-tank yang perkasa ya. Tapi di Magic ada satu sih, kayak Carmilla. Carmilla tuh Magic yang tebel banget men. Tebel parah itu hero. Jadi kalau kalian ada masukan lain tentang di mage yang tebel, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Yang kedua itu ada dari Damage Roamer. Dari kelebihannya sih Damage Roamer ini ketika team fight itu bakal ngebantu banget karena adanya damage tambahan dari hero Roamer ini ya men. Ditambah lagi item ROM Dire Hit, Dire Hit atau apapun itu yang sangat-sangat membantu. Sisi jeleknya dari Damage Roamer ginian itu ya nggak ada yang open war. Mau nggak mau fighter sih ini yang bertugas untuk open warnya. Kalau ketika kalian menggunakan Damage Roamer, ya itu nanti balik lagi lah ke tim kalian. Asal ngerti aja lah, hero Damage Roamer ini itu kayak Natalia, Selena, Saber, dan ya monggo lah. Kalau kalian mau nambahin lagi, tulis aja ya seperti biasa di kolom komentar. Dan yang ketiga itu ada Healer Roamer. Dari namanya aja udah jelas ya, hero yang cocok jadi Healer Roamer ini biasanya kayak Estes, Florin, Rafaela, Angela. Tapi kebanyakan sih, apalagi nih di meta-meta sekarang,
roamer healer itu yang sebenarnya nggak terlalu efektif sih dari early sampai mid game. Kenapa gitu? Karena tugas dari roamer ini itu harus dialihfungsikan ke mid laner, men. Ya biasanya nih hero-hero healer di meta-meta sekarang itu sering banget ngetem di god lane kan, selalu nge-GB-in god lane-nya. Dan jadi ya tugas mid laner itulah yang dialihfungsikan menjadi tugas roamer. Ya pokoknya hero-hero yang dipakein healer roamer ini ya udah pasti bakal ngebajain god laner-nya banget lah, men. Dan untuk healer roamer ya jangan salah beli item rom ya. Tahu kan item rom untuk healer yang mana? Oke, sampai sini kalian tahu lah ya kenapa roamer itu banyak banget jenisnya, nggak kayak role lain. Dikarenakan ya itu tadi, men, yang aku sebutin awal. Ketika lo dapat roamer yang baik, 90% game yang lo mainkan itu bakal jauh lebih enak. Kenapa bisa gitu? Oke. Dalam MOBA ada istilah in-game leader atau nama lainnya shot caller. Buat teman-teman yang belum tahu, shot caller itu adalah pemain yang tugasnya memberikan arahan di dalam game. Berbeda dengan kapten yang memimpin ya. Sebenarnya iya, tapi kadang kapten ini ya shot caller juga di dalam tim. Dengan shot caller yang tepat, kalian bisa bermain lebih terarah. Ketika kalian main solo, istilah ini nggak akan pernah kalian pakai, men. Dan di game MOBA sendiri diwajibkan banget kalian untuk main full team ya, at least 3 lah. Supaya apa? Ya supaya ilmu yang kalian dapat tuh jauh lebih enak dan jauh lebih banyak gitu loh. Ketika kalian main ramean atau party nih, ya kalian secara nggak langsung bakal ngebentuk sebuah strategi, ngebentuk sebuah rotasi yang sebelumnya kalian nggak akan pernah dapat gitu loh, main di ketika kalian main solo. Ya pokoknya ilmu-ilmu barulah yang nantinya bisa kalian kembangkan. Jadi simple ya tentang shot caller ini. Ketika kalian main 5 nih, isi kepala tuh kan beda-beda ya. MM-nya ada yang suka jalan-jalan sendiri, nggak tahu arah. Fighternya nggak tahu mau join tim, magenya diem di mid aja nggak tahu mau ngebantu-bantu. Nah ini kan masalah tuh yang sering terjadi banget nih ya kan di in-game-nya. Inilah pentingnya kalian punya yang namanya shot caller yang bisa menjadikan semua hal-hal aneh itu jadi selaras di gamenya. Dan apa yang dikatakan shot caller itu ya kalian harus dengar gitu loh ketika kalian punya tim ya. Dan harus dipatuhi oleh timnya. Biasanya roamer yang memiliki jiwa-jiwa shot caller ini atau in-game leader ini itu adalah player-player yang makronya udah ngeri banget, men. Nggak usah diraguin lagi lah. Dari segi mengatur strategi, arah permainan, arah rotasi, terus setelah ini mau ngapain, setelah itu mau ngapain, apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Kalau semua itu satu tujuan, ya kemenangan ya bakal auto di depan mata kan. Wah ini keren banget sih nih roamer ini, men, sebenarnya. Sampai sini kalian tersadar gak sih? Kalian para roamer itu sebenarnya keren. Gak roamer juga sih, semua role juga keren, tapi lebih keren di roamernya ya. Enak kan kalau punya shot caller, main lebih terarah. Disuruh turtle ya ayo gitu loh. Kalian nge-setup turtle-nya, kalian nyuruh setup turtle-nya. Disuruh lord juga ayo. Yang penting kalian itu aktif gitu loh, main di radio, di chat juga. Misalnya musuh no retry, terus no flicker dan segala macam ya. Itu kan kata-kata apa sih namanya, komunikasi basic ya untuk di in-game-nya ya. Jadi ya gitulah pokoknya tentang shot caller. Dan coba nih, ketika kalian main hypernya kemana, midnya kemana, roamernya keliling-keliling gak jelas, itu kan gamenya bakal jadi kacau banget ya. Dan itu udah 100% sih kejadian ya di solo ranked ya. Ya itulah pentingnya kalian untuk main tim. Oh iya, ada hal lain lagi nih dari segi roamer yang bisa jadi bahan kalian untuk berkaca lagi ya. Jadi ada sekitar 3 hal nih. Semoga ini bisa jadi bahan berkaca kalian untuk melihat diri kalian itu ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin gak sih. Yang pertama ini seberapa sering kalian rotasi. Pasti kalian sering lah ya ngebaca di kolom komentar kayak tank roaming please. Kalau sampai ada yang ngetik itu di kolom komentar, berarti kalian harus lebih peka lagi dengan lane mana yang membutuhkan bantuan. Tapi ketika ada di momen yang sulit untuk roaming, player-player di kedua set itu ya sebenarnya harus bisa benar-benar bersabar gitu loh, men. Harus bisa melihat situasi, oh roamernya lagi sibuk nih. Dan dari kedua set ya
sadar diri lah, gak usah manja gitu loh. Jadi ketika roamer kalian nggak bisa untuk roaming ke lane kalian, ya kalian bermainlah seaman mungkin dan minimalisir tingkat kematian yang kalian dapetin gitu loh. Ya nggak usah manja, intinya jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Jadi ya itu balik lagi sih ke dua side-nya juga. Kalian juga harus lihat-lihat itu roamer kalian lagi sibuk atau enggak. Dan ketika kalian nggak sibuk, para roamer ini nggak sibuk, terus kalian nggak melakukan rotasi, dan itu adalah kesalahan yang besar banget dan itu fatal banget. Dan untuk para roamer, aku sih rekomendasikan kalian untuk di menit-menit awal kalian jagalah, rotasilah ke area gold lane ya, karena di XP nggak terlalu penting untuk di roamingin, kecuali ketika kalian mau setup turtle ya, itu penting banget. Dan setelah itu ya selebihnya kalian jaga tuh gold lane kalian untuk menjadi core kedua di fase-fase late game. Dan untuk berkaca yang kedua, ini seberapa sering kalian open boost. Ini nih problem banget nih men, open boost ini atau open rumput ya. Buat kalian yang masih suka pelengak-pelengok, tolonglah ya men, mulai sekarang dirubah kebiasaan buruknya. Open boost itu bertujuan untuk memastikan kenyamanan dari player lain atau teman-teman kalian sendiri, terutama player yang hero-hero tipis men. Kalian yang main defense roamer bakal jauh lebih enak untuk open boost. Di samping kalian tebal, ketika ada musuh di dalam boost, itu jauh lebih safety ya kan, karena kalian bisa keluar dengan aman. Iya, sebenarnya untuk damage roamer kayak Selena yang bisa open vision dengan trapnya, mungkin itu bakal jauh lebih aman ya. Ketika kalian kayak misalnya sekarang itu kan hero-hero sneak itu emang naik-naiknya parah ya, kayak Beatrix Shotgun itu kan suka banget tuh ngendap di dalam boost. Dah ini nih penting banget untuk kalian selalu ngecek. Nah, untuk dari tadi kan damage roamer ya, dan untuk healer roamer ya, beberapa hero-hero itu sebenarnya juga ada nih beberapa yang dibekali skill untuk open boost kayak Mathilda, Rafaela, Selena itu sendiri ya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian bisa open boost tanpa menggunakan hero-hero defense roamer gitu loh men. Tapi perlu diingat build yang tebel dikit ya. Jadi biar ketika kalian mau open boost kalian bisa lebih aman gitu loh men. Nah ini nih yang terakhir ya. Yang terakhir dari untuk berkaca dari roamer itu, seberapa sering kalian open war dan cover team. Ini adalah dua hal yang harus banget kalian miliki nih untuk jiwa-jiwa roamer. Di saat kalian open war, jangan pernah melupakan hero-hero yang butuh kalian cover, entah itu dari defense roamer atau dari healer roamer. Nah ini nih dua hal yang harus perlu banget kalian maksimalkan di diri kalian. Ketika udah open war, langsung dong cover timnya. Yang healer juga langsung lah heal teman-teman yang sekarat atau teman-teman yang jadi target kill oleh musuh. Defense roamer, entah itu tugasnya TB atau cover ya, juga jangan dilupakan lah ya dari segi-segi tugas yang kalian miliki. Gimana nih? Moga-moga video ini bisa bermanfaat ya dan menambah ilmu baru buat kalian. Dan seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye-bye.